Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Ketemu lagi sama Bunda ya. Gimana? Masih di rumah? Masih suka keluar-keluar nggak? Nggak apa-apa sih keluar, asalkan kalau keluar pakai masker ya. Pulangnya juga jangan lupa cuci tangan, ganti baju, langsung bersihin badan ya. Jangan sampai virus di luar nempel dan kamu bawa pulang rumah ya. Nah, kali ini Bunda mau cerita tentang dongeng dari daerah Jawa Tengah. Baik-baik ya. Alkisah, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah tinggal seorang wanita tua bernama Mbok Srini. Mbok Srini hidup sebatang kara. Suaminya sudah meninggal dan dia tidak punya anak. Setiap hari dia memohon kepada Tuhan untuk diberikan anak. Dia selalu berdoa agar sebelum dia meninggal, dia bisa memiliki anak. Pada suatu malam, dia bermimpi. Ada raksasa yang mendatanginya. Raksasa itu menyuruhnya untuk pergi ke hutan tempat dia biasa mencari kayu bakar dan mencari pohon besar yang di bawahnya ada bungkusan. Pagi harinya saat Mbok Srini terbangun, dia teringat pada mimpi itu. Apakah yang dikatakan raksasa itu benar ya? Akhirnya, sambil dia pergi mencari kayu bakar, dia mencari juga pohon yang dikatakan raksasa itu. Dan dia menemukannya anak-anak. Di bawah pohon itu ada bungkusan. Saat dia membuka bungkusan itu, di dalamnya ada biji timun. Iya anak-anak, biji timun yang kecil. Dia bawa pulang itu biji timunnya. Sambil berpikir di jalan, apa yang harus aku lakukan dengan biji timun ini ya? Saat dia berjalan, tiba-tiba dia dihentikan oleh raksasa di hadapannya. Dia kaget. Tuan raksasa, saya sudah mengambil bungkusan yang Tuan bilang. Di dalamnya hanya ada biji timun, Tuan. Iya, memang benar. Aku hanya memberimu biji timun. Sekarang yang kau lakukan hanyalah menanam biji timun itu dan merawatnya baik-baik. Kelak kau akan mendapatkan anak, kata raksasa itu. Raksasa itu pun masuk ke dalam hutan. Dan Mbok Srini melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia menanam biji timun tersebut. Hari pun berganti hari. Dia merawat biji timun itu dengan penuh kasih sayang. Sampai akhirnya biji timun itu membuahkan satu timun saja. Dia tidak membuahkan banyak timun, hanya satu. Timun itu besar dan berwarna emas. Kemudian Mbok Srini pun membawanya pulang. Dia membawanya dengan terbungkuk-bungkuk karena timunnya sangat berat. Sesampainya di rumah, timun itu dia belah. Dan anak-anak tahu, di dalam timun itu ternyata ada bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini pun terpukau. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengabulkan doaku, kata Mbok Srini. Digendongnya, bayi memilihku. Saat digendong, bayi tadi menangis. Cucu sayang, sudah jangan menangis. Mulai sekarang, aku namain kau timun emas. Anak bayi itu dinamai timun emas oleh Mbok Srini, anak-anak. Mbok Srini membesarkan timun emas. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai akhirnya timun emas tumbuh menjadi gadis cantik yang cerdas dan berperangai baik. Seisi desa menyukai timun emas. Tapi kemudian, pada suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi tentang raksasa itu. Raksasa datang kembali untuk meminta timun emas.
Dia akan menjadikan timun emas sebagai santapannya. Pagi harinya, Mbok Sri ini bersedih. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dirinya jika timun emas diambil oleh raksasa. Berhari-hari dia terlena, sampai timun emas bertanya kepadanya, "Ibu, aku perhatikan beberapa hari ini ibu suka sekali termenung. Ada apa, Bu?" kata timun emas. Mbok Sri ini pun berkata, "Begini, Nak. Sebenarnya ada rahasia yang belum ibu ceritakan kepadaku." "Rahasia apa, Bu?" kata timun emas. "Kamu sebenarnya bukan anakku." "Wah, bagaimana bisa, Bu?" kata timun emas. Akhirnya Mbok Sri ini menceritakan dari awal bagaimana bisa timun emas sampai menjadi anaknya Mbok Sri. Setelah mendengar cerita itu, timun emas berkata, "Timun tidak mau pergi, Bu. Timun tidak mau meninggalkan ibu. Timun tidak mau menjadi santapan raksasa. Timun hanya ingin bersama ibu dan menjaga ibu." Mendengar Timun berkata seperti itu, Mbok Sri pun bertekad untuk mempertahankan Timun. "Baiklah, Nak, nanti ibu akan cari jalan keluarnya," kata Mbok Sri. Keesokan harinya, raksasa itu datang. "Mbok Sri, mana timun emas? Mana santapanku?" kata raksasa. Mbok Sri pun berkata, Maaf Tuan raksasa, timun emas sedang sakit. Pasti rasanya tidak akan enak kalau sedang sakit, Tuan. Pasti dagingnya akan keras. Tuan tidak akan suka memakannya," kata Mbok Sri. "Tolong berikan waktu 3 hari ya, Tuan, agar saya bisa menyembuhkan timun emas dan Tuan bisa memakannya." Akhirnya raksasa pun setuju. "Baiklah," kata raksasa, "aku akan kembali 3 hari lagi." Iya Tuan, terima kasih," kata Mbok Sri. Raksasa itu pun pergi. Semalaman Mbok Sri berpikir apa yang harus dia lakukan untuk mencegah raksasa jahat mengambil timun emas. Keesokan harinya, dia berkata kepada timun emas, "Timun, ibu akan pergi ke gunung. Ibu akan menemui seorang petapa, teman dari suami ibu dulu. Mudah-mudahan dia mempunyai cara untuk mencegahmu menjadi santapan raksasa. Kamu tunggu di rumah ya," kata si ibu. Timun pun berkata, "Iya, Bu, Timun akan menunggu ibu di sini." Mbok Sri pun pergi ke gunung. Dia menemui sang petapa. Di sana, dia menceritakan kesulitannya kepada petapa tersebut. Petapa itu berkata, "Baiklah, Mbok, aku harus pergi sebentar. Tunggu di sini ya, nanti aku segera kembali," kata si petapa. Petapa itu pergi dan tidak lama kemudian kembali membawa 4 buah bungkusan. "Mbok, di dalam bungkusan ini terdapat jarum, biji timun, garam, dan terasi." Saat timun emas melarikan diri dan dikejar oleh raksasa, lemparkan satu persatu bungkusan ini. Mudah-mudahan bisa membantu timun emas di perjalanan, kata si pertama. Mbok Sri pun pulang dengan senang hati. Dia merasa mempunyai harapan untuk menyelamatkan anaknya. Lalu, 3 hari kemudian, raksasa itu pun datang. "Mana anakmu, Mbok Sri? Berikan padaku." Mbok Sri keluar dan memanggil Timun emas. "Timun, kemari nak. Ada yang ingin bertemu denganmu," kata Mbok Sri. Raksasa melihat Timun emas yang berjalan ke arahnya.
dia semakin senang karena timun mas sudah besar. Di pikirannya santapannya akan sangat lezat. Kemudian Mbok Sri ini berbisik kepada timun mas, "Larilah sekuat tenaga nak, menghindarlah dari raksasa dan ingat pesan ibu. Kau sudah membawa 4 bungkusan itu kan?" kata Mbok Sri. Timun mas berkata, "Iya bu, aku sudah membawanya." "Lari nak, larilah sekuat tenaga, menjauh dari raksasa itu sejauh mungkin. Sekarang nak, lari!" Timun mas pun berlari sekuat tenaga. Dia berlari keluar masuk rumah orang, keluar masuk kebun orang, keluar masuk sawah. Tapi raksasa itu terus saja mengejarnya. Raksasa itu tidak mau kehilangan timun mas. Ketika raksasa semakin dekat, timun mas melempar bungkusan pertama yang berisi biji timun. "Rasakan ini," kata timun mas. Biji timun itu tumbuh menjadi tanaman timun yang bersulur-sulur yang membelit kaki raksasa. Sehingga raksasa kesulitan bergerak, kesulitan melangkahkan kakinya untuk mengejar timun mas. Timun mas terus berlari meninggalkan raksasa. Mereka pun sudah semakin jauh jaraknya. Tapi raksasa berhasil melepaskan kakinya dari tanaman timun tersebut. Dia kembali mengejar timun mas. Karena langkah raksasa sangat lebar, akhirnya timun mas terkejar, hampir tertangkap anak-anak. Tapi kemudian timun mas melempar bungkusan kedua, yaitu jarum. Dia lemparkan lagi bungkusan itu. "Rasakan ini," katanya. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu. Raksasa menjadi kesulitan mengejar timun mas. Timun mas kembali berlari sekuat tenaga. Setelah raksasa berhasil menyingkirkan pohon bambu, dia kembali mengejar timun mas dan kembali mendekati timun mas. Timun mas hampir tertangkap anak-anak. Tapi timun mas melempar lagi bungkusan ketiga yang berisi garam. "Rasakan yang ini, raksasa jahat," kata timun mas. Garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa terhambat anak-anak. Tapi raksasa bisa berenang. Jadi dia terus berenang sambil mengikuti timun mas. Dan ketika sampai di pantai, raksasa kembali mengejar timun mas dan menyusul timun mas lagi anak-anak. Hampir lagi tertangkap. Tapi akhirnya timun mas melemparkan bungkusan terakhirnya yang isinya terasi. Dia lemparkan terasi itu. Terasi itu menjadi lumpur penghisap. Raksasa masuk ke dalamnya dan terhisap perlahan-lahan. Timun mas melihat raksasa itu masuk ke dalam lumpur dan tenggelam. Akhirnya dengan penuh kelegaan, dia kembali berlari ke desa tempat ibunya menunggu. "Ibu, ibu, aku sudah berhasil mengalahkan raksasa jahat, Bu. Ibu, aku berhasil," kata timun mas. Mbok Sri ini pun sangat bahagia mendengar anaknya selamat, anak-anak. "Syukurlah, terima kasih Tuhan, kau telah melindungi anakku. Ibu, akhirnya kita bisa terlepas dari raksasa jahat. Kita bisa hidup tanpa ketakutan lagi, Bu." "Iya nak, kita akan selalu bersama," kata Mbok Sri. Akhirnya mereka berdua hidup bahagia selamanya di desa itu. Penduduk desa pun juga senang karena desa mereka juga tidak diganggu raksasa lagi. Mereka berterima kasih kepada timun mas. Demikianlah cerita Bunda hari ini, anak-anak. Ada satu pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi, yaitu jangan pernah menyerah. Sesulit apapun keadaan yang kalian hadapi, jangan menyerah. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Jadi, jaga kesehatan kalian supaya kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.